Pemerintah kok lebih milih pakai artificial intelligence atau AI buat bikin iklan kampanye program makan bergizi gratis atau MBG ya? Kenapa animator lokal nggak dilibatin? Isu yang lagi ramai dibahas netizen ini bermula dari postingan Wakil Menteri Perumahan dan Pemukiman, Fahri Hamzah di X pada 6 Februari lalu. Dia nge-share video animasi yang dibikin Kementerian Teknologi dan Digital atau Komdigi buat kampanye program MBG. Dalam iklan animasi itu, Prabowo nampak datang ke sebuah kelas sambil membawakan beberapa kotak berisi makanan. Murid-murid yang nampak senang dan kemudian menyantap makanan dengan gembiranya. Di akhir video tertulis, "Dukung yuk makan bergizi gratis." Awalnya netizen berpikir itu buatan studio animasi lokal. Tapi setelah diperhatiin lebih detail, langsung ketahuan animasi ini kemungkinan besar hasil AI. Banyak detail yang nggak proporsional, mulai dari bentuk karakter mirip template generatif AI sampai beberapa elemen yang kelihatan nggak rapi. Kemunculan iklan animasi ini bikin banyak netizen kecewa, terutama pelaku industri kreatif. Mereka marah karena ngerasa pemerintah nggak mendukung industri animasi lokal. Lagi pula, AI di dunia kreatif itu masih jadi topik kontroversial. Dalam proses kreatif, terinspirasi dengan referensi yang sudah ada tentu sesuatu yang wajar. Masalahnya, AI cenderung menjiplak dan bikin sesuatu versi generatif tanpa kreativitas baru. Karena itu, banyak yang anggap AI sebagai bentuk plagiarisme yang terselubung. Selain itu, proses bikin animasi pakai AI juga nggak butuh skill kayak animator beneran. Tinggal masukin prompt, langsung jadi. Sementara, untuk jadi animator, seseorang harus belajar bertahun-tahun sampai bisa bikin karya yang bagus. FYI, MBG adalah salah satu program prioritas pemerintah Prabowo Gibran. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang gede banget untuk mensukseskan program ini. Tahun 2025 aja, pemerintah udah siapin dana 71 triliun rupiah buat program ini. Bahkan dalam jangka panjang, anggaran MBG diproyeksikan bisa sampai 1.000 triliun rupiah per tahun. Demi biayain program ini, beberapa kementerian dan lembaga dipangkas anggarannya secara signifikan. Pertanyaannya, kenapa pemerintah lebih milih AI daripada pakai jasa animator lokal? Apa ini terkait efek dari efisiensi anggaran besar-besaran yang sedang dilakukan pemerintah? Terlepas dari isu efisiensi anggaran besar-besaran, bikin iklan kampanye pakai AI jauh lebih murah dibandingkan pakai jasa animator. Dari informasi yang beredar, biaya bikin animasi 2 dimensi pakai AI itu sekitar 500.000 sampai 3 juta rupiah per menit. Sementara pakai Illustrator sekitar 5 sampai 15 juta rupiah per menit. Biaya animasi 3 dimensi untuk kelas dunia setara Pixar atau DreamWorks pakai AI itu sekitar 200 sampai 500 juta rupiah per menit. Sementara pakai Illustrator itu 1 sampai 5 miliar rupiah per menit. Apakah karena kasus ini pemerintah kemudian dianggap nggak berpihak pada industri animasi lokal? Tentu nggak sesederhana itu ya. Saat ini kita nggak bisa menutup diri dengan pesatnya kemajuan teknologi yang bisa membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Kemajuan teknologi ini bahkan merambah juga ke kerja-kerja kreatif. Mulai dari membuat naskah sampai membuat lukisan atau video. Disinilah insan kreatif diuji keahliannya. Apakah kemampuan mereka bisa melebihi apa yang dilakukan AI? Tapi bukan berarti kepedulian dan dukungan dari pemerintah bagi tumbuhnya industri animasi lokal nggak dibutuhin. Pemerintah tetap harus dituntut melakukan sesuatu agar animator-animator lokal berbakat bisa berkompetisi di dalam dan di luar negeri. Cara yang bisa dilakukan ya mulai dari memberi insentif, regulasi yang mendukung, sampai anggaran khusus buat proyek-proyek animasi lokal. Yuk, dukung industri animasi lokal.